Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Nabi-Nabi Kecil bahagian ke-6, seri yang ke-6. Kitab Mika pasal 6 dengan perikop pengaduan, tuntutan dan hukuman Tuhan terhadap umatnya. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Selamat bersekutu dengan Tuhan. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Baiklah, dengar firman yang diucapkan Tuhan. Bangkitlah, lancarkanlah pengaduan di depan gunung-gunung, dan biarlah bukit-bukit mendengar suaramu. Dengarlah, hai gunung-gunung, pengaduan Tuhan, dan pasanglah telinga, hai dasar-dasar bumi. Sebab Tuhan mempunyai pengaduan terhadap umat-Nya, dan Ia berperkara dengan Israel. Umatku, apakah yang telah kulakukan kepadamu? Dengan apakah engkau telah kulelahkan? Jawablah aku. Sebab aku telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir, dan telah membebaskan engkau dari rumah perbudakan, dan telah mengutus Musa, dan Harun, dan Miriam sebagai penganjurmu. Umatku, baiklah ingat apa yang dirancangkan oleh Balak, Raja Moab, dan apa yang dijawab kepadanya oleh Bileam bin Beor, dan apa yang telah terjadi dari Sitim sampai ke Gilgal, supaya engkau mengakui perbuatan-perbuatan keadilan dari Tuhan. Dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah yang di tempat tinggi? Akan pergikah aku menghadap Dia dengan korban bakaran, dengan anak lembu berumur setahun? Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Akan kupersembahkankah anak sulungku karena pelanggaranku, dan buah kandunganku karena dosaku sendiri? Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Dengarlah, Tuhan berseru kepada kota. Adalah bijaksana untuk takut kepada nama-Nya. Dengarlah, hai suku bangsa dan orang kota. Masakan aku melupakan harta benda kefasikan di rumah orang fasik, dan takaran eva yang kurang dan terkutuk itu? Masakan aku membiarkan tidak dihukum
orang yang membawa neraca palsu atau pundi-pundi berisi batu timbangan tipu. Orang-orang kaya di kota itu melakukan banyak kekerasan. Penduduknya berkata dusta, dan lidah dalam mulut mereka adalah penipu. Maka aku pun mulai memukul engkau, menanduskan engkau oleh karena dosamu. Engkau ini akan makan, tetapi tidak menjadi kenyang, dan perutmu tetap mengamuk karena lapar. Engkau akan menyingkirkan sesuatu, tetapi tidak dapat menyelamatkannya. Dan apa yang dapat kau selamatkan, akan kuserahkan kepada pedang. Engkau ini akan menabur, tetapi tidak menuai. Engkau ini akan mengirik buah zaitun, tetapi tidak berurap dengan minyaknya. Juga mengirik buah anggur, tetapi tidak meminum anggurnya. Engkau telah berpaut kepada ketetapan-ketetapan Omri, dan kepada segala perbuatan keluarga Ahab. Dan engkau telah bertindak menurut rancangan mereka, sehingga aku membuat engkau menjadi ketandusan, dan pendudukmu menjadi sasaran suitan. Demikianlah kamu akan menanggung pencelaan dari pihak bangsa-bangsa. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Mika, pasal yang ke-6. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang hal yang menyenangkan Allah berdasarkan ayat panduan perenungan terang besar Alkitab Mika 6 ayat 8 dengan bunyi nas. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu? Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat surgawi yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja Anda berada. Apa yang Tuhan tuntut dari Israel umatnya itu? Apakah korban bakaran? Apakah anak lembu berumur setahun? Atau ribuan domba jantan? Atau puluhan ribu curahan minyak? Ataukah anak sulung yang dipersembahkan? Berdasarkan ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 Mika pasal 6. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabatku, Tuhan sama sekali tidak menginginkan kesetiaan umatnya karena pertukaran. Sebab sebanyak apapun persembahan yang mereka berikan, tidak akan berarti bagi Tuhan apabila perbuatan mereka tidak sejalan dengan kasih setianya, yaitu kasih Tuhan yang tidak diperjualbelikan. Untuk itu dalam nas kitab ini, Nabi Mika memperlihatkan bagi kita bagaimana kesetiaan Tuhan dan juga ketidaksetiaan umatnya. Adakah hal yang telah diperbuat Tuhan sehingga umatnya harus melakukan kejahatan? Tuhan yang telah menuntun, menyelamatkan dan membebaskan umatnya dari Mesir tidak pernah sekalipun menuntut umatnya dengan hal-hal yang macam-macam atau yang aneh-aneh selain dari berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup rendah hati di hadapannya. Dan kepada kita umat-umatnya zaman sekarang, hal yang sama seperti Israel badani, Tuhan juga ingin bertanya kepada kita sekalian hari ini. Umatku, apakah yang telah kulakukan kepadamu? Dengan apakah engkau telah kulelahkan? Jawablah aku.
berdasarkan terang besar Alkitab Mika 6 ayat 3. Apakah dengan persembahan yang banyak atau dengan persepuluhan karena presentase yang luar biasa tinggi dari pendapatanmu untuk engkau persembahkan ke gereja daripada bertindak adil dan mencintai belas kasihan? Oh sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat surgawi, terkadang bahkan kebanyakan kita umat-umat Tuhan masa kini berpikir bahwa seakan-akan Tuhan menuntut harta dan kekayaan yang kita miliki untuk dipersembahkan kepadanya, sehingga hal itu menurut kita telah menyenangkan hati Tuhan, padahal yang Tuhan tuntut dari kita tidak lain adalah melakukan hal yang baik yang telah diberitahukan kepada kita, yaitu berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup rendah hati di hadapan Allah. Sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat surgawi, sahabat-sahabat firman, Tuhan telah memberitahukan kepada kita akan apa yang baik. Bahkan tidak ada teladan yang jauh lebih besar daripada kebaikan Allah sendiri melalui Yesus Kristus yang telah dipersembahkan bagi dunia. Ia menyatakan dirinya di antara manusia dengan menunjukkan teladan kerendahan dan kebaikan hati, kasih sayang dan keadilan. Dan teladan pengajarannya yang terbesar adalah pengampunan. Dengan menjadikan dirinya sebagai satu-satunya teladan, Kristus telah menyerahkan dirinya untuk mengampuni umat manusia. Jadi itulah mungkin mengapa kebaikan dalam bahasa Yunani disebut Christos, yang artinya berguna, baik, bermanfaat. Begitu juga dengan kata Kristos, sebutan dalam bahasa Yunani untuk Kristus. Kemiripan ini sungguh serasi. Jadi menjadi baik adalah menjadi serupa dengan Kristus, yaitu memiliki hati yang baik, penuh belas kasihan, adil, dan suka mengampuni dengan tulus seperti pengampunan Kristus. Untuk itu pena ilham ilahi roh nubuat, The Review and Herald, 30 September tahun 1909, alinea keempat sampai alinea yang keenam, menasihati kita bahwa jiwa yang benar-benar percaya kebenaran akan melaksanakan dalam hidupnya prinsip-prinsip yang diungkapkan dalam kehidupan Kristus. Seperti contoh, tentang Henok ada tertulis bahwa jalannya menyenangkan Tuhan. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin Henok menyenangkan Tuhan. Sebab tidak ada seutas benang pun yang kasar atau keegoisan yang dirajut ke dalam jaring yang dijalin oleh hamba Tuhan ini dalam kehidupan sehari-harinya. Dan tentang dia, kita dapat membaca bahwa Henok hidup bergaul bersama Tuhan 300 tahun. Dan dia tidak ada lagi karena Tuhan telah mengangkatnya ke sorga. Begitu juga dengan ukuran Tuhan tentang karakter yang benar yang diberikan dalam perkataan Nabi Mika. Apa yang Tuhan tuntut darimu, selain melakukan dengan adil dan mencintai belas kasihan dan berjalan dengan rendah hati bersama Tuhanmu atau di hadapan Allahmu? Ada manusia yang mungkin digambarkan telah melakukan dengan adil dan mencintai belas kasihan, tetapi tidak memiliki asas yang benar di dalam diri mereka, yaitu iman yang akan menuntun mereka untuk berjalan dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Mereka mungkin nampak memiliki setiap syarat yang dibutuhkan, tetapi tidak untuk iman yang disucikan. Kurang dalam satu perkara, maka akan menjadi kurang untuk semuanya. Hidup tidak dapat dikuduskan tanpa pengudusan motif dan tujuan. Dan ini tidak mungkin menyenangkan Tuhan. Tuhan Allah telah memberi pria dan wanita kasih sayang dan kecerdasan agar mereka dapat menghargai karakter Allah seperti yang diungkapkan dalam kehidupan Kristus sewaktu di dunia. Dan melalui iman di dalam Dia, mengungkapkan atribut yang sama. Kristus harus diwujudkan dalam kehidupan setiap orang percaya yang sejati. Masing-masing harus membuktikan dalam hidup mereka bahwa mereka adalah warga negara dari kerajaan Kristus dan Bapa. Pengorbanan Kristus menjadi contoh bagi umat-umat Tuhan untuk memiliki motif yang tinggi, murni, dan tujuan yang disucikan.
gereja Kristus di bumi harus mewakili karakter dan pekerjaan Kristus. Tujuan hidup Kristus adalah untuk menjalankan kehendak Bapa, agar ia dapat memberikan dalam pengajaran dan dalam pelayanannya teladan tidak mementingkan diri yang akan menyelamatkan pria dan wanita dari dosa dan mengubah seorang pemberontak menjadi orang yang berjalan dalam kebenaran. Demi mereka, kata Yesus, Aku menguduskan diriku supaya mereka pun dapat dikuduskan dalam kebenaran. Yohanes 17 ayat 19. Kristus telah berdiri di depan umat manusia sebagai wakil dari Bapa, dan ia mengabdikan semua kekuatan keberadaannya untuk pekerjaan penebusan. Untuk ini, dia menarik diri dari kemuliaan sorga dan menginjakan kakinya di jalan penghinaan dan pencobaan. Kristus merendahkan dirinya sendiri supaya sekiranya mungkin dapat mengangkat umat manusia. Sewaktu Kristus memulai pekerjaannya di dunia dan melihat tugas serta cobaan yang menghadangnya, Kristus tidak mau gagal atau menjadi putus asa. Keinginan besarnya adalah untuk membangun penghubung antara ilahi dan manusia agar manusia dapat berdamai dengan Allah. Jadi sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat surgawi, karena Allah telah terlebih dahulu menjadi teladan dalam kerendahan hati dan telah berbuat baik kepada kita umat-umatnya, ia selalu berlaku setia dan adil terhadap kita, maka sudah sepatutnya kita sebagai umat-umatnya juga berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapannya, karena itulah yang Tuhan Allah minta dan tuntut dari kita, di samping kewajiban dalam memberikan persembahan dan persepuluhan yang juga harus kita persembahkan kepadanya dengan sukacita dan dengan rela. Mari kita praktikkan apa yang menjadi tuntutan Tuhan ini di dalam hidup kita. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Shalom.